Oke, kita masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu mengenai latar belakang Prasugrawardi. Nah, jadi latar belakang Prasugrawardi ini bisa dijelaskan sebagai masa di mana sebelum Surawardi menjadi filsuf Islam dan juga seorang ilmuwan. Nah, jadi dalam latar belakang Prasurawardi ini ada beberapa filsafat Yunani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terutama karya Aristoteles dan juga karya Plato. Dan juga selain filsafat ada tradisi kalam dan teologi, dan di sisi lain juga ada pengaruh mistik pra-Islam dari Persia Barat. Nah, ini tuh yang nantinya akan menginspirasi pandangan Surawardi tentang iluminasi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai biografi dari Surawardi. Nah, jadi dalam biografi ini berisi mengenai kehidupan Surawardi dari awal Surawardi lahir, kehidupan Surawardi, serta sampai Surawardi wafat. Nah, jadi nama lengkap dari Surawardi ini Cihabudin Yahya Amirak Abul Putuh Surawardi. Nah, jadi beliau ini lahir di sebuah kota kecil yang bernama Kota Surawat yang berada di Persia Barat Laut pada 549 Hijriah. Nah, pada masa kehidupannya Surawardi ini senang mencari ilmu dan juga senang bergaul dengan para sufi, yaitu salah satunya Majuddin Al-Jaili. Nah, jadi beliau ini merupakan seorang guru, faqih dan juga guru teolog. Nah, selain si Surawardi ini banyak menimba ilmu, Surawardi ini juga senang bergaul dengan para sufi hingga ia ini puas selalu pergi ke kota Halb. Nah, jadi di kota Halb ini nama Surawardi dan juga ilmunya mulai terkenal. Nah, tetapi berkat ketenarannya itu ada sebagian orang yang iri dan benci kepada Surawardi. Nah, jadi sebagian orang yang benci kepada Surawardi ini melaporkan Surawardi kepada si Syahaluddin Al-Ayyubi. Nah, jadi Syahaluddin Al-Ayyubi ini merupakan seorang ayah dari si Al-Jahir. Nah, jadi si Al-Jahir ini merupakan teman sepergaulan si Surawardi. Nah, akibat laporannya itu, si Syahaluddin Al-Ayyubi ini akhirnya terhasut dan juga menyuruh anaknya untuk menjauhi si Surawardi. Bahkan si Syahaluddin Al-Ayyubi ini tidak hanya menyuruh anaknya untuk menjauhi si Surawardi, bahkan sampai menyuruh anaknya untuk membunuh Surawardi dengan cara dihukum gantung. Nah, jadi pergantungan ini itu benar terjadi dan berlangsung pada 587 Hijriah di kota Aleppo. Nah, jadi akibat kejadian tragis ini, akhirnya Surawardi meninggal secara tragis. Nah, dan terus dari kejadian itu, Surawardi ini diberi gelar Al-Matkul yang artinya yang dibunuh. Nah, yang ketiga, kita akan membahas mengenai karya-karya dari Surawardi. Nah, karya yang pertama yaitu membahas filsafat yang disusun secara singkat dan juga mudah dipahami. Yang kedua yaitu membahas filsafat yang disusun secara rumit dan juga tidak mudah dipahami. Yang ketiga yaitu memodifikasi kembali ajaran Paripapetik, dan yang terakhir yaitu membahas filsafat klasik. Nah, pembahasan yang keempat yaitu tentang tingkatan-tingkatan orang yang mengetahui. Nah, jadi tingkatan-tingkatan orang yang mengetahui adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan juga pemahaman. Namun, mereka ini dibagi menjadi beberapa tingkatan sesuai dengan kedalaman pengalaman mereka terhadap kebenaran. Nah, sedangkan menurut Surawardi, orang yang berpengetahuan itu dibagi menjadi 3 bagian, dimulai dari pengetahuan yang dasar, kemudian hingga tingkatan orang yang berpengetahuan lebih tinggi. Nah, untuk tingkat yang pertama yaitu para ahli teori. Nah, para ahli teori ini adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan dan juga pemahaman dengan cara berpikir dan menggunakan logika. Nah, mereka ini memahami hanya sampai konsep dan teori saja. Walaupun begitu, mereka juga memahami banyak hal, tetapi mungkin mereka belum merasakan kebenarannya secara langsung. Nah, kemudian untuk tingkat yang kedua ada para ahli sufi atau ahli spiritual. Nah, ahli sufi ini merupakan para ahli yang satu tingkat lebih tinggi dari para ahli teori. Nah, mereka ini tidak hanya berpikir secara logika, tapi mereka juga sudah memahami dan juga merasakan melalui batin dan jiwa mereka. Nah, kemudian untuk tingkat yang ketiga atau tingkat yang paling tinggi yaitu para arif atau orang-orang yang telah menyatu dengan kebenaran.
Nah, mereka ini adalah tingkat yang paling tinggi dari para ahli-ahli sebelumnya, karena mereka ini tidak hanya berpikir secara logika, tidak hanya merasakan secara batin, tetapi mereka juga sudah merasakan dan juga memahami kebenaran tersebut secara langsung. Nah, jadi menurut Suhrawardi, orang-orang yang berpengetahuan itu tidak hanya sebatas berpikir menggunakan logika saja, tetapi mereka ini harus memahami dan juga merasakan kebenarannya secara langsung. Nah, pembahasan yang kelima yaitu tentang simbolisme geografik. Nah, simbolisme geografik ini adalah simbol-simbol atau istilah-istilah yang digunakan oleh Suhrawardi untuk membantu beliau dalam perjalanan spiritualnya. Nah, misalnya seperti timur. Nah, timur ini diibaratkan dengan tempat terbitnya cahaya. Nah, kemudian ada juga barat. Nah, barat ini diibaratkan dengan tempat ketidaktahuan. Nah, selanjutnya ada juga negeri cahaya. Nah, negeri cahaya ini diibaratkan dengan dunia spiritual yang penuh dengan pengetahuan atau pencerahan. Dan yang terakhir ada negeri gelap. Nah, negeri gelap ini adalah dunia material yang penuh dengan ketidaktahuan dan juga keterbatasan. Nah, jadi simbol-simbol tersebut adalah simbol-simbol yang dapat membantu kita sebagai manusia untuk mencapai pengetahuan. Nah, jadi simbol-simbol tersebut adalah simbol-simbol yang dapat membantu kita sebagai manusia dari ketidaktahuan menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan. Nah, pembahasan yang keenam yaitu tentang hikmat al-isyraq dan doktrin dasarnya. Nah, hikmat al-isyraq ini merupakan filsafat iluminasi yang sangat menarik yang dikembangkan oleh Suhrawardi pada abad ke-12. Nah, hikmat al-isyraq ini merupakan filsafat iluminasi yang menekankan pencerahan batin sebagai kunci utama untuk memahami kebenaran. Nah, selanjutnya yaitu doktrin dasarnya. Nah, doktrin dasarnya yaitu pedoman spiritual dalam memahami pengetahuan yang lebih mendalam. Nah, pembahasan yang ketujuh yaitu kritik terhadap filsafat peripatetik. Nah, filsafat peripatetik ini adalah filsafat yang dipengaruhi oleh Aristoteles, Ibnu Sina, dan juga Al-Farabi. Nah, sedangkan Suhrawardi ini menentang tentang filsafat peripatetik karena filsafat peripatetik ini terlalu mengandalkan logika secara rasionalis, dan juga filsafat peripatetik ini tidak mengandalkan pengalaman batin dan pencerahan yang menurut Suhrawardi adalah kunci utama dalam memahami kebenaran. Oke, yang selanjutnya cahaya dan ontologi. Yang pertama cahaya. Cahaya adalah esensi fundamental dari segala sesuatu. Cahaya dari segala cahaya atau Nul an Anwar adalah sumber tertinggi, dan semua wujud memanifestasi dari cahaya dengan intensitas yang berbeda. Jadi di sini bermaksud pandangan Tuhan menurut Suhrawardi adalah Nur an Anwar, yaitu cahaya dari segala cahaya, dan merupakan wujud yang bersifat absolut atau tidak terbatas. Karena tidak terbatas, maka segala sesuatu yang ada di dunia beserta isinya adalah tercipta. Pembahasan yang selanjutnya adalah eskatologi dan pendekatan spiritual. Pada bagian akhir bukunya, Hikmat al-Isyraq, Suhrawardi membahas tentang cara agar jiwa dapat terlepas dari ikatan material dan mencapai iluminasi cahaya malaikat yang seharusnya menjadi tujuan dari setiap manusia. Kebahagiaan sejati menurut Suhrawardi berasal dari iluminasi cahaya langit, dan kebahagiaan duniawi hanyalah bayangan dari kebahagiaan hakiki ini. Setelah kematian, kondisi jiwa ditentukan oleh tingkat kesucian dan pengetahuan yang diperoleh selama hidup. Suhrawardi membagi jiwa jadi 3 kelompok. Yang pertama ada jiwa yang murni, jiwa yang gelap karena kejahatan dan kebodohan, serta jiwa yang telah mencapai kesucian dan iluminasi. Setelah kematian, jiwa yang murni menuju ke alam arketip, jiwa yang gelap karena kebodohan dan kejahatan menuju ke alam kekuatan jahat, dan jiwa yang telah suci dan mencapai iluminasi menuju ke alam malakut untuk menikmati kebahagiaan yang transenden. Menyadari pentingnya pembersihan jiwa, Suhrawardi mendorong setiap orang untuk menggunakan kehidupannya dengan sebaik mungkin sehingga jiwa mereka dapat mendekati kesempurnaan dan kesucian. Pembahasan yang selanjutnya adalah cerita khayali Suhrawardi. Seperti dalam Hikmat al-Isyraq, Suhrawardi memainkan peran penting dalam penyampaian doktrin Isyraqi dengan cara yang simbolik dan mistik. Dalam sebuah kisah, seorang murid bertanya kepada gurunya tentang asal-usulnya dari kawasan tidak dimanapun, tempat utopia di luar ruang. Kemudian guru itu mengajarkan tentang doktrin misteri
penciptaan firman Tuhan, dan zoologis dengan tujuan untuk menghubungkan manusia ke asal ilahinya. Pembahasan yang selanjutnya adalah tradisi Isrofi. Suhrawardi, pendiri tradisi Isrofi, sering dianggap anti-Islam karena penggunaan simbol Zoroastrian. Namun itu digunakan sebagai bahasa esoteris untuk menyampaikan pemikiran Islam yang universal. Tradisi Isrofi berkembang pesat di kalangan Syiah dan memengaruhi berbagai filsuf besar seperti Syahrazuri dan Mullah Chandra. Lalu pada era Syafawi, tradisi Isrofi mencapai puncaknya dan memengaruhi filsafat dari Persia lalu meluas ke India. Diterjemahkan juga ke bahasa Sanskrit dan Ibrani dan memengaruhi komunitas agama di timur.